adalah pajak yang dikenakan saat kita mengonsumsi barang atau jasa di Indonesia. Pajak ini sebenarnya dibayar oleh konsumen, tetapi yang memungut dan menyetorkan ke negara adalah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. PPN ini dikenakan di setiap proses produksi, mulai dari pabrik sampai toko, tetapi tidak akan terkena pajak berganda karena ada sistem kredit pajak, yaitu selisih antara PPN keluaran dengan PPN masukan. PPN berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat kebijakan ekonomi, misalnya untuk mendorong energi hijau dan pembangunan keberlanjutan. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir diperbarui melalui UU Nomor 7 Tahun 2021. Dan mulai tahun 2025 ini, tarif PPN resmi menjadi 12%. PPN memiliki beberapa ciri penting. Yang pertama yaitu PPN adalah pajak tidak langsung. Yang kedua, PPN dikenakan di banyak tahap atau multi-stage. Yang ketiga, PPN tidak menimbulkan pajak berganda karena memakai kredit pajak. PPN dipungut pada saat penyerahan barang, penyerahan jasa, impor barang, hingga pemanfaatan jasa luar negeri. PKP akan memungut PPN keluaran, mengkreditkannya dengan PPN masukan, lalu menyetorkan selisihnya melalui e-billing DJP. Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN yang berlaku adalah 12%. Sementara untuk ekspor barang dan jasa tarifnya adalah 0%. Ini sebagai bentuk dukungan agar produk Indonesia lebih kompetitif. Di sini ada contoh perhitungan PPN. Pada sebelum tahun 2025 ini, PPN adalah 11%. Nah, untuk tahun 2025 ini PPN adalah 12%. Namun perhitungannya itu tetap sama. Ada rasa 12%, rasa 11%. Kita hitung yang 11% dulu ya. Jika sebuah perusahaan menjual barang seharga 50 juta rupiah, maka PPN-nya adalah kita pakai 11% dulu. 11% dikali 50 juta, hasilnya yaitu 5.500.000. Nah, total yang harus dibayar pembeli adalah 55.500.000 rupiah. Nah, untuk perhitungan 12% rasa 11% ini adalah 11 per 12 dikali 12% dikali 50 juta. Hasilnya yaitu 5.500.000 rupiah. Jadi total yang harus dibayar pembeli tetap sama, 55.500.000 rupiah. Jadi PPN 11% dan 12% itu sama. Selain PPN, ada juga PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM ini dikenakan pada barang-barang yang bersifat mewah, contohnya itu seperti mobil mewah, perhiasan, atau barang elektronik premium. Tujuan dari PPNBM ini adalah mengendalikan konsumsi barang mewah, pemerataan pendapatan, melindungi industri dalam negeri, dan mendukung program lingkungan seperti kendaraan listrik. Tarif PPNBM ini bervariasi mulai dari 10% hingga 200%, tergantung jenis barangnya. Beberapa barang dan jasa tidak dikenai PPN, contohnya itu seperti kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, asuransi, perbankan, serta layanan sosial dan layanan pemerintah. Tujuan tidak dikenakan PPN ini agar kebutuhan dasar tetap terjangkau dan layanan publik tetap mudah diakses. Misalnya, sebuah mobil mewah dijual seharga 800 juta rupiah dan tarif PPNBM untuk mobil tersebut adalah 40%, maka PPNBM-nya adalah 40% dari 800 juta yaitu 320 juta rupiah. Total yang harus dibayar pembeli menjadi 1.120 juta rupiah.
DPP atau dasar pengenaan pajak adalah nilai dasar yang dipakai untuk menghitung besarnya PPN. DPP bisa berupa harga jual barang untuk transaksi barang dan nilai penggantian untuk transaksi jasa, nilai impor yaitu harga barang masuk, ditambah biaya masuk dan biaya lain. Untuk nilai ekspor yaitu nilai transaksi ekspor atau nilai lain yang ditetapkan pemerintah untuk transaksi khusus. Intinya itu DPP adalah angka yang menjadi dasar penghitung PPN sebelum dikenakan tarif 12%. Contoh sederhananya itu barang dijual seharga Rp100.000. Terus harga Rp100.000 inilah yang disebut sebagai DPP. Untuk menghitung PPN, kita tinggal pakai rumus PPN sama dengan 12% dikali dengan DPP. Jadi 12% dikali Rp100.000 hasilnya adalah Rp12.000. Artinya PPN yang harus dibayar adalah Rp12.000. Nota retur adalah dokumen yang dibuat ketika pembeli mengembalikan barang, misalnya karena rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan pesanan. Fungsi dari nota retur ini ada dua. Yang pertama, mengurangi DPP karena nilai transaksi berkurang, dan yang terakhir ada mengurangi PPN keluaran yang sebelumnya dipungut oleh PKP. Tanpa nota retur, PKP dianggap tetap harus membayar PPN penuh meskipun barangnya sudah kembali. Contoh sederhananya yaitu misalnya perusahaan menjual barang seharga Rp100.000 dan PPN-nya itu 12%, yaitu sebesar Rp12.000. Kemudian pembeli mengembalikan sebagian barang dengan nilai Rp30.000. Karena ada pengembalian barang tersebut, maka DPP-nya berkurang sebesar Rp30.000 dan otomatis PPN-nya juga ikut berkurang, yaitu 12% dari Rp30.000 atau Rp3.600. Pengurangan ini hanya sah kalau perusahaan menerbitkan nota retur.